Nah, aku ingin bahas hari ini yang sedang viral akhir-akhir ini di media sosial saya tentunya. Nah, itu terkait dengan ini dan ini. Nah, mari kita bahas dari kaca sosiologi. Nah, ini aku bacain. Dalam sosiologi, LGBT dibahas sebagai fenomena sosial dan juga dimunculkan sebagai masalah sosial. Nah, apa sih yang disebut dengan masalah sosial? Yang pertama pasti mengganggu ketentraman, keteraturan sosial kelompok, dianggap bertentangan dengan norma, menimbulkan konflik, perdebatan publik, karena di banyak masyarakat, include Indonesia, isu LGBT menimbulkan penolakan, perdebatan, konflik budaya, agama, dan perdebatan hak asasi. Maka, dalam kajian sosiologi sering disebut sebagai fenomena sosial, masalah sosial, dinamika identitas, bahkan itu masuk ke dalam isu sosial kontemporer. Tapi penting juga ya dipahami bahwa dalam sosiologi tugasnya bukan langsung, tapi penting juga ya memahami dalam sosiologi tugasnya belum bisa menghakimi itu benar atau salah seperti itu. Melainkan kita coba memahami kenapa sih fenomena sosial itu terjadi dan dampaknya apa, bahkan respon dari masyarakat sekitar itu seperti apa. Nah, mungkin begitu dari kacamata sosiologi melihat fenomena yang akhir-akhir ini sudah mulai terpublish kembali. Dalam sosiologi, LGBT dibahas sebagai fenomena sosial karena berkaitan dengan perubahan nilai, budaya, identitas, dan juga respon masyarakat terhadap perubahan sosial tersebut. Atau sosiologi tidak hanya melihat apakah fenomena itu disetujui atau tidak, tapi juga mencoba memahami bagaimana masyarakat itu bereaksi terhadap perubahan sosial tersebut. Nah, dari sisi itulah kenapa ini disebut sebagai fenomena sosial yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Kenapa sekarang isu LGBT lebih sering terdengar dan sering muncul? Terus kita nanya, kenapa sekarang isu terasa lebih dekat dan sering dibicarakan akhir-akhir ini? Aku rasa banyak orang yang bingung kenapa sekarang isunya makin terbuka, dan juga fenomena ini semakin terbuka. Menurutku ada beberapa hal. Poin pertama, dengan media sosial semuanya semakin terlihat. Dulu banyak orang menyimpan identitasnya secara privat, sehingga kita lebih sulit menemukannya. Hari ini dengan media sosial semuanya terbuka. Poin kedua, anak muda hari ini lebih mudah berekspresi. Dirasakan atau tidak, mereka lebih aware dengan kesehatan mental. Nah, menariknya adalah kenapa mereka menyembunyikan identitas mereka, takut dihakimi, takut dengan keluarga, dan tentunya tidak terbuka di ruang sosial. Kalau sesuatu dianggap salah oleh lingkungan, orang biasanya tidak berhenti. Mereka hanya belajar menyembunyikan. Kalau sesuatu dianggap salah oleh lingkungan, orang biasanya tidak berhenti. Mereka hanya sedang belajar menyembunyikan. Dan kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Sebenarnya mereka tidak takut menjadi berbeda di antara masyarakat ini, tetapi mereka takut kehilangan tempat di masyarakatnya. Nah, ini aku ceritain terkait dengan beberapa hal yang aku baca nih, kayak gini ya. Dia bilang kayak gini, di kota yang masyarakatnya kuat memegang norma dan budaya, banyak orang akhirnya memilih menyembunyikan identitas, pemikiran, bahkan juga kehidupannya. Nah, menurutku ini bukan soal setuju ya atau tidak setujunya, tapi juga bagaimana sih tekanan sosial itu bekerja di lini masyarakat. Nah, ketika seseorang merasa dihakimi, dikucilkan, atau dianggap memalukan, mereka biasanya tidak langsung berubah. Mereka justru makin tertutup. Sudut sosial yang menarik. Dengan media sosial, kita bisa melihat semuanya menjadi lebih
terlihat. Dulu orang mungkin diam, sekarang mereka menemukan ruang untuk bercerita. Bahkan nih yang paling menarik, mereka punya komunitas yang secara sadar tidak sadar itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan mungkin kenapa itu menjadi fenomena sosial yang hari ini terasa makin terlihat bahkan di kota Padang sendiri, bukan selalu karena jumlahnya bertambah, tapi karena sekarang ini mereka lebih berani muncul. Nah, dari fenomena-fenomena yang aku bacain tadi itu termasuk ke dalam perubahan sosial yang setuju atau tidak setuju itu sudah menjadi fenomena sosial yang harus diterima oleh masyarakat. Karena dengan keberagaman kita banyak juga pengetahuan modernisasi itu yang menghanyutkan isu pemikiran, pengalaman dari masyarakat kita. Gimana ya, kita tetap punya nilai, punya empati, cara berpikir yang sehat di tengah perubahan sosial yang begitu cepat. Kalau kamu mengikuti video LGBT yang sebenarnya tugas pemuda itu bukan hanya soal marah atau ikut dalam tanda kutip meramaikan, melainkan belajar memahami kenapa fenomena sosial itu bisa terjadi. Kita memang mempunyai prinsip, adat, bahkan juga nilai yang dijunjung tinggi. Tapi jangan sampai itu membuat kita kehilangan empati terhadap manusia lainnya. Disclaimer dulu, di sini kita tidak sedang mencari pembenaran dan juga kita tidak sedang menghakimi seseorang, tapi kita di sini kenapa sih hari ini teman-teman yang sedang viral itu bisa masuk ke dalam fenomena sosial hari ini? Karena hari ini internet membuat cara berpikir kita lebih cepat, lebih terbuka, dan di internet membuat semua itu normal, cepat viral, dan begitu cepat mempengaruhi cara berpikir kita. Makanya kita tetap mempunyai kemampuan berpikir kritis, logis, dan juga manusiawi. Kalau semua orang menyerang, meramaikan, lalu siapa yang akan benar-benar memahami masalah sosial ini? Karena dunia yang terus berubah, tentu kita harus memiliki nilai yang bukan cuma mengikuti perubahan, tetapi karena dunia terus berubah dan tantangan hari ini bukan cuma mengikuti perubahan itu sendiri, tetapi kita punya nilai di tengah perubahan itu. Karena dunia terus berubah, maka tugas kita hari ini bukan cuma mengikuti perubahan itu, tetapi kita punya nilai di tengah perubahan itu. Karena pada akhirnya memahami masyarakat bukan cuma soal menilai, tapi juga belajar memahami manusia itu sendiri. Terima kasih sudah ngobrol, sampai ketemu di cerita sosial lainnya. Kalau kamu punya cerita atau punya isu yang relate dengan kehidupan kita, kamu boleh kamu boleh komen, nanti aku bisa cari info itu.